Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Saleh Nugroho dari 11 IPS 4 ingin menjelaskan tentang proses pembentukan urin mencakup proses yang terjadi di glomerulus dan bagian-bagiannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan yang menghasilkan urin primer. Yang kedua reabsorpsi atau penyaringan kembali yang terjadi di sepanjang tubulus ginjal. Yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi yang menghasilkan urin sekunder yang berasal dari tubulus contrus distal yang turun menuju lobus collectivus atau lobus pengumpul. Nah, yang kedua adalah bagian-bagiannya. Yang pertama adalah glomerulus yang bertanggung jawab untuk filtrasi darah. Yang kedua adalah kapsul Bowman. Yang ketiga adalah tubulus proximal. Yang keempat adalah lengkung Henle. Yang kelima adalah tubulus distal. Yang keenam adalah tubulus collectivus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kelenjar dan hormon dalam sistem endokrin. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur aktivasi kelenjar pituitari. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis berfungsi mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan produksi susu. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan serta mengurangi kadar kalsium dalam darah. Yang keempat adalah kelenjar paratiroid yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Yang kelima adalah kelenjar adrenal yang berfungsi mengatur metabolisme, tekanan darah, dan fungsi seksual. Yang fungsi kedua adalah mengatur respon tubuh terhadap stres. Yang keenam adalah pankreas untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang ketujuh adalah gonad yang berfungsi untuk mengatur perkembangan dan fungsi sistem reproduksi pria serta karakteristik seksual sekunder. Sedangkan di ovariumnya berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, kehamilan, dan karakteristik seksual sekunder pada wanita. Yang keenam adalah kelenjar pineal yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur, bahagia, dan bangun. Yang kesembilan terakhir adalah timus yang berperan untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh, khususnya pemetangan sel. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi, hamil, hingga melahirkan pada sistem reproduksi. Yang pertama, proses menstruasi. Fase menstruasi terjadi hari pertama hingga hari kelima. Hormon estrogen dan progesteron berada pada tingkat rendah. Yang kedua, fase folikuler terjadi hari pertama hingga hari ke-14. Estrogen menyebabkan penebalan endometrium sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Yang ketiga adalah fase ovulasi, terjadi pada hari ke-14. Yang ketiga adalah fase luteal, yang terjadi hari 15 sampai hari terakhir, yaitu hari ke-28. Nah, yang kedua adalah proses kehamilan. Yang pertama, pembuahan. Sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi dan membuahi sel telur. Yang kedua, implantasi. Zigot yang berkembang menjadi glukosta menempel dan menanam diri pada endometrium. Yang ketiga, perkembangan embrio dan janin. Yang terakhir adalah proses melahirkan. Tahap pertama, pembukaan. Dimulai dari kontraksi yang menyebabkan serviks. Kontraksi ini tidak teratur dan menjadi lebih kuat dan teratur seiring waktunya. Yang kedua, tahap kedua, pengeluaran bayi. Dimulai ketika serviks sepenuhnya terbuka. Kontraksi mendorong bayi melalui jalan lahir dan keluar dari tubuh ibu. Yang ketiga, pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, kontraksi berlanjut dan mengeluarkan plasenta dari rahim. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sel limfosit B dan sel limfosit T. Yang pertama, sel limfosit B. Pengenalan antigen. Setiap sel B memiliki reseptor permukaan yang spesifik untuk antigen tertentu. Yang kedua, aktivasi proliferasi. Sel B yang terkait antigen membutuhkan bantuan dari sel T, helper sel CD4+. Sel T helper yang telah diaktifkan oleh antigen yang sama akan mengeluarkan sitokin. Yang ketiga, produksi antibodi. Sel plasma hasil dari diferensiasi sel B mulai memproduksi dan mengeluarkan antibodi spesifik terhadap antigen yang dikenal. Pembentukan memori imunologi. Sebagian dari sel B yang diaktifkan menjadi sel B memori yang tetap berada dalam tubuh untuk waktu yang lama.
Yang kedua ada sel limfosit T. Mekanismenya adalah sel T helper CD4+, pengenalan antigen. Sel T helper mengenali antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC. Kelas 2. Aktivasi. Setelah pengenalan antigen, sel T helper diaktifkan dan mengeluarkan sitokin yang merangsang sel tubuh imun lainnya. Fungsi utama membantu aktivasi sel B, sel T sitosik, dan monokrofag. Nah, sel T sitosik. Pengeluaran antigen sel T sitosik mengenali antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC kelas 1 pada semua sel tubuh yang terinfeksi virus dan sel kanker.